Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu karena anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita naikkan doa dan ucapan syukur bagi Dia. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau mengasihi kami. Setiap hari kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Izinkan kami Tuhan pagi hari ini ketika kami bangun dari tidur kami buka mata kami mencari wajah-Mu. Kami mencari hadirat-Mu. Sebab kami rindu untuk bertemu dengan pencipta kami di awal hari ini. Supaya sepanjang hari ini kami boleh menikmati anugerah dan kasih karunia serta penyertaan yang dari Tuhan saja. Lebih lagi kami rindu Engkau Tuhan, lebih dalam lagi. Ku rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau, ku cari wajah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Setiap kita yang rindu katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Engkau tahu isi hatiku, betapa aku rindu memuliakan-Mu selalu. Mari kita angkat sembah Tuhan. Engkau dahsyat, Kau
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kapanpun kami mencari Engkau, kami menemukan Engkau. Dan Engkau senantiasa menolong setiap kami yang bergantung dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, Kau kekuatanku, tempatku bersandar, tempatku berharap. Haleluya, haleluya. Kami rindu merasakan jamahan-Mu Tuhan pagi hari ini. Jamah setiap kami yang sakit, jamah setiap kami yang terluka, jamah setiap kami yang memerlukan kasih itu Tuhan. Tuhan, Kau Bapakku. Mari saudara-saudara, bersama kita angkat tangan, tanda kita berserah kepadanya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat hati kita, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatimu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan setiap hari. Dalam pekerjaan kami merasakan Tuhan hadir. Dalam keluarga kami, dalam rumah kami rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang kuandalkan, Tuhan yang bersamaku selalu. Kami rasakan Engkau hadir setiap saat di dalam hidupku Tuhan. Ya Tuhan, jamah setiap hati kami, jamah pikiran kami, jamah seluruh tubuh kami, jamah mata kami, jamah mulut kami, jamah telinga kami.
Kami perlukan itu Tuhan, supaya kami hidup dalam tuntunan Tuhan dan kami diubahkan. Kami melihat seperti Tuhan melihat segala hal yang ada di hadapan kami. Kami melihat ada rancangan Tuhan di sana dan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Mari Tuhan jamah setiap kami. Jamah kami pagi ini Tuhan. Jamah kami. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Kami tahu kami diubahkan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidup kami. Yesus jamah segenap hidupku dan Dia beri damai dalam hidup kita dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kami tahu kami sudah diubahkan. Katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari setiap kita yang percaya keadaan kita telah dirubah, mari bersama katakan, ku jadi baru. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa berbicara bagi kami sebelum kami memulai hari ini. Kami mau melandaskan semuanya di atas dasar kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang sanggup menuntun jalan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita ada dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Bahkan kita mengucap syukur Tuhan membangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini ambil dari Roma pasal yang ke-9. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 saudara ya. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-15, Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Ya, saudara yang terkasih, firman ini jelas berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dalam hal ini kita melihat Tuhan sedang menegaskan tentang kedaulatannya. Ya, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menyetir atau mempengaruhi Tuhan dalam keputusannya. Karena itu saudara, banyak orang datang dan berkata, Bu,
Saya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, Bu. Tapi kenapa, Bu? Ya, orang tua saya tidak disembuhkan. Tapi kenapa, Bu? Suami saya meninggal. Tapi kenapa, Bu? Anak saya dipanggil Tuhan. Padahal itu anak satu-satunya. Saudara ingat baik-baik firman Tuhan berkata, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa ia mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Ya, bagian kita itu hanyalah tetap percaya kepada Dia. Apapun yang menjadi persoalan di hidup kita, tetaplah percaya. Sebab Dia Tuhan yang tidak bisa dikendalikan oleh keadaan kita atau apapun. Ya, Tuhan itu menaruh belas kasihan, dan setiap keputusannya itu adalah ya keputusannya. Ya, makanya jangan pernah kecewa, karena percayalah apa yang Tuhan buat itu bagi kita itu baik, saudara. Jangan berpikir ketika Tuhan belum sembuhkan penyakit kita, Tuhan itu jahat, atau Tuhan tidak menyembuhkan keluarga kita, lalu mungkin dia dipanggil Tuhan meninggal, lalu kita menurut Tuhan itu jahat. Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Bahkan untuk kita bisa diselamatkan itu juga adalah anugerah. Makanya ayat ini berkata, Dia menaruh belas kasihan kepada siapa Tuhan memilih. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang masa lalunya itu berdosa banget, saudara ya. Tapi tiba-tiba dia dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Ya, ada orang yang kelihatannya baik, tetapi ya rasanya kok nasibnya begitu-begitu aja. Ya, kita percaya pada Tuhan bukan cuma supaya hidup kita itu senang dan hati-hati ketika kita itu punya konteks yang salah tentang anugerah Tuhan, ketika kita punya pemahaman yang salah tentang berkat Tuhan, kita berpikir ketika Tuhan sembuhkan, oh itu Tuhan sayang, ketika Dia tidak sembuhkan, Dia tidak sayang, enggak. Ya, jadi kemurahan hati Tuhan kepada kita masing-masing itu ada takarannya. Dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Ya, ayat ini berkata, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ingat, bukan karena persembahan kita sehingga Tuhan tuh memberikan kita kemurahan hati. Bukan karena saudara membawa kolekte yang banyak. Bukan karena saudara bayar perpuluhan ke gereja. Bukan karena saudara, oh saya mau tambah persembahan saya. Enggak. Itu semua saudara bukan karena hal-hal yang secara lahiriah yang kita lakukan. Atau mungkin ada sebagian di antara saudara berkata, saya ini sudah saya menerima banyak konseling, saudara ya. Orang-orang berkata, Bu, saya ini sudah setia loh. Tiap pagi saya berdoa loh. Saya tiap malam ikut mesbah doa loh, Bu. Tapi kenapa tidak kunjung ada jawaban atas masalah saya? Saudara, bagian kita adalah tetap berharap dan tetap menjalani hidup dengan bersyukur. Perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Perjuangkan apa yang kita bisa perjuangkan. Selanjutnya adalah anugerah Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan tuh melihat hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh berserah, mari kita terus memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita terus menjangkau hati Tuhan, terutama dengan pertobatan kita. Saya yakin saudara, hanya pertobatanlah yang akan meluluhkan hati Tuhan. Hanya pertobatanlah yang akan membuat hatinya tersentuh. Bukankah kita sudah sering belajar ya di mesbah doa malam, kita melihat bagaimana ketika Tuhan menghukum bangsa Israel. Mengapa Tuhan menghukum mereka? Karena mereka tidak mau bertobat. Tetapi ketika mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, ketika mereka kembali dari ya segala dosa-dosa mereka, maka Tuhan juga mengampuni mereka. Jadi saudara, saya percaya ya hari-hari ini mungkin engkau berkata, Tuhan engkau tidak adil. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan mengapa begini? Mengapa begitu? Ya, mari kita ingat dan kita percaya bahwa ya Tuhan itu melakukan belas kasihan kepada siapa yang mau menaruh belas kasihan. Dan itu semua tidak tergantung pada kehendak orang. Mungkin kita punya banyak kehendak sama Tuhan. Kita punya banyak keinginan. Tuhan, aku pengen usaha diberkati. Aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini. Tapi mari kita selalu kembali berkata kepada Tuhan apa? Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas hidupku.
Kami tahu semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Ya, dan kami hanya mau menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami hanya mau hidup berkenan di mata Tuhan. Ya, biar perkenanan-Mu tuh sungguh-sungguh turun dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada bagi kami, itu cukup Tuhan. Engkau menyertai hidup kami, itu sudah cukup Bapa. Kami tidak ingin menuntut lebih. Kami tidak ingin meminta lebih dengan kehendak-kehendak kami. Ya, tapi biar kami mau terus berkata, Bapa, bukan kehendak kami tetapi kehendak Tuhan saja yang jadi atas kami. Biarlah kita mau terus merenungkan Tuhan dalam hidup kita, merenungkan kehendak Tuhan atas hidup kita. Mari saudara kita merenung di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau datang di hadapannya, kita mau berkata, Bapa, biar Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kami telah melihat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Yang kami mau lakukan hingga akhir hidup kami hanya mau mengejar perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam hidup kami. Kami tidak akan menuntut, tetapi kami hanya mau berserah dan bersyukur. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Biar kita mau berkata, aku berjuang Tuhan, amin, sampai akhirnya Kau dapati. Lebih lagi saudara, katakan, telah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Kami kan berjuang Tuhan, amin, sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kami mau berjuang sampai pada akhirnya Engkau dapati kami setia. Kami tahu bukan karena kehendak kami Tuhan menjawab doa-doa kami. Engkau menaruh belas kasihan kepada siapa Engkau mau menaruh belas kasihan. Bagian kami hari-hari ini adalah mengejar perkenanan-Mu. Ketika Engkau berkenan, Engkau menjawab doa-doa kami. Bagian kami bukan memaksa Tuhan atau menuntut Tuhan, tapi bagian kami melakukan bagian kami agar Tuhan berkenan atas hidup kami. Dan firman-Mu berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab doa-doa-Mu. Turunlah perkenanan-Mu atas hidup kami Bapa. Bahkan hari ini kami mau bersyukur atas setiap keadaan yang terjadi di hidup kami. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah jahat. Kami tahu semua masalah yang kami hadapi itu adalah karena kesalahan kami sendiri. Bahkan karena Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kami. Jadi tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Bapa. Atas keluarga-keluarga, rumah tangga Tuhan memberkati siapa mereka yang setia di mezbah syukur setiap pagi mencari wajah-Mu. Apapun pekerjaan kami Tuhan, Engkau menyertai yang bekerja di dalam rumah, di luar rumah, dalam kota, di luar kota. Tuhan lindungi dan sertai, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Bahkan kami percaya Tuhan, tangan-Mu menopang kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap persoalan di dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kekuatan. Kami terlalu percaya dalam nama Yesus ada jawaban. Berkati Indonesia, berkati Tuhan semua yang selalu setia mencari wajah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti Engkau juga mengampuni, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, selamat pagi.